bagi Allah yang sudah memberikan kita banyak nikmat, termasuk nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk bersama-sama dalam agenda Kombel pada siang hari ini. Untuk kembali ke kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini ada Ibu Intan dan Bapak Iwan yang akan menjadi narasumber. Dengan demikian, nanti dari kami akan menerbitkan 2 sertifikat sekaligus. Hal ini untuk memfasilitasi bukti dukung yang menjadi tagihan di PNM. Kemudian saya juga menawarkan kepada Bapak Ibu, mohon maaf Pak Iwan, kami menawarkan kepada Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu berkenan untuk menjadi pengurus Kombel di semester berikutnya. Cukup mengupload aksi nyata yang ada di PNM. Hadiahnya adalah tagihan tugasnya sedikit, cuma 1 saja, langsung 36 poin. Baiklah, untuk menyingkat waktu kepada narasumber kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, yang terhormat Bapak Iwan selaku Kepala Sekolah SMP Adredi Kamulen, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang bersedia hadir pada siang hari ini. Sebenarnya saya mau menjelaskan ini mungkin agak gimana? Workshop pengimbasan sekolah penggerak. Nah, ini adalah salah satu program dari BPGB ya, yang ditugaskan oleh Pak Iwan. Kebetulan saya dengan Pak Iwan di SMA Negeri 2 Pelayan. Kemudian saya memperoleh materi dan salah satunya itu adalah yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah sekolah yang dicita-citakan. Tanda tangan aku. Oh, channel aku. Kok double? Aku ada aku tanda tangan. Mengenal sekolah yang dicita-citakan. Coba kita flashback kembali Bapak Ibu ya. Dulu waktu kita sekolah itu ada sesuatu hal yang membuat kita kepingin sekolah dan malas sekolahnya gitu ya. Ada yang membuat kita semangat berangkat ke sekolah, ada yang membuat kita malas berangkat ke sekolah. Kira-kira apa yang membuat kita itu malas ke sekolah? Coba ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban. Kira-kira apa yang membuat kita malas pergi ke sekolah? Mungkin Pak Teguh, dari Pak Teguh, mungkin ada yang membuat malas berangkat ke sekolah itu kira-kira apa Pak? Ketemu Mbak Regina. Apa ya? Dulu waktu Bapak masih di bangku sekolah. Oh, Maksudnya itu. Iya. biasanya kalau dulu saya malas bangun pagi. Bangun pagi, saya tanya malas bangun pagi. Mbak Eni tadi, Bu Eni menjawab kalau jaraknya jauh. Jalannya jauh. Kemudian Bu Sinta, Dulu waktu sekolah dulu naik bis. naik bis, berarti hampir sama nih sama Bu Eni. Jaraknya jauh, harus naik bis gitu ya. Bukan, karena desak-desakan. Oh, karena desak-desakan. Karena
membuat kita senang pergi ke sekolah. Pasti ada yang membuat kita senang pergi ke sekolah. Salah satunya, misalkan kalau saya ya, kalau saya itu senang pergi ke sekolah soalnya bisa bermain sama teman-teman. Saya kalau di rumah itu saya nggak boleh main. Nah, jadi saya pergi ke sekolah itu selain belajar itu untuk main. Coba kalau Bu Raisa mungkin senang pergi ke sekolah itu salah satunya apa Bu Raisa? Motivasinya pergi ke sekolah? Sama dengan saya ya. Jadi bisa pergi bermain gitu ya. Coba kita lihat. Ketemu cintanya. Ya. Nah, kalau dari berbagai cerita tadi itu ada yang malas karena jaraknya jauh, ya kan? Ada yang naik bis berdesak-desakan. Nah, itu termasuk ke dalam apa kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama ini ada cara layanan pendidikan. Kemudian yang kedua itu tersedianya layanan sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan di sekolah. Kalau jaraknya jauh berarti termasuk kondisi lingkungan ya. Kemudian ada yang membuat kita senang pergi ke sekolah karena bisa bermain dengan teman. Berarti termasuk kemana? Ke kondisi lingkungan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada nggak yang nggak pergi ke sekolah kira-kira? Oh, karena hari itu saya malas ke sekolah karena tugasnya banyak. Itu ada nggak? Ada, karena ada ulangan gitu ya. Ada ulangan. Oh, ketemu Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu gurunya malas karena ketemu Bapak Ibu guru yang itu. Ya, yang itu galak gurunya gitu ya. Terus saya sendiri juga. Ya. Nah, itu termasuk ke dalam cara layanan pendidikan. Monoton aja ya. Jadi tiap hari ceramah aja itu juga membuat anak bosan mungkin ya. Itu termasuk ke dalam cara layanan pendidikan. Jadi dari berbagai tadi itu secara umum pengalaman tersebut berhubungan dengan tiga ini: cara layanan pendidikan, tersedianya layanan sesuai kebutuhan, dan kondisi lingkungan di sekolah. Nah, sekarang ternyata terdapat 4 ciri utama dari sekolah yang berkualitas yang kita cita-citakan. Kan kita biasanya kalau sekolah pengennya itu gurunya biasanya baik, sabar, ya. Baik, sabar. Kalau kasih tugas gak susah-susah, gak banyak-banyak gitu ya. Kemudian menggunakan medianya macam-macam, metodenya macam-macam, bisa bermain. Kadang diajak bermain, besok lagi kita diajak apa gitu ya, keluar kelas, mengamati lingkungan atau apa. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 ciri. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, yang berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Jadi kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua adalah pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Ya, gemar belajar. Nah, kalau jujur itu saya juga kalau yang kedua ini ya gimana ya, gemar belajar. Kadang saya ada malasnya, ada lagi semangatnya, turun naik gitu ya. Dan berkolaborasi itu kan apa kira-kira? MGMP. Nah, MGMP. Contohnya ya. Iya, kita bisa sharing-sharing kalau berkolaborasi. Misalkan kita bisa sharing, kalau di kelas ini itu anaknya gini-gini, gimana ya Bu, baiknya pakai metode apa ya gitu kan kalau kita berkolaborasi. Kemudian yang ketiga itu ada iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Jadi kalau anak masuk ke sekolah dia itu merasa aman. Jangan sampai anak datang ke sekolah dia merasa was-was. Ya was-was, nanti kalau ketemu bapak ini
saya nanti pasti ditagih PR saya yang kemarin, kalau saya nggak ngerjakan saya disuruh lari lapangan. Nah seperti itu ya, itu termasuk ke dalam iklim sekolah yang aman. Jadi jangan sampai anak kita merasa terintimidasi, istilahnya seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Nah ini menyangkut kepala sekolah memberikan perbaikan layanan yang berkelanjutan. Misalkan ada kalau kita itu kan punya rapat pendidikan. Nah di situ kan ada apa yang harus diperbaiki. Nah jadi dari sekolah atau dari pihak kepala sekolah, oh ini yang diperbaiki, nanti selanjutnya kita melakukan apa, seperti itu. Nah, yang pertama tadi kan ada proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satu sekolah yang kita cita-citakan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa itu proses pembelajaran yang berpusat pada murid? Nah, ini ada ciri-ciri sekolah yang berpusat, yang proses pembelajarannya berpusat pada murid. Itu yang pertama adalah perencanaan pembelajaran yang efektif. Jadi kalau merencanakan pembelajarannya efektif, itu guru akan lebih siap dalam mendampingi anak sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Misalkan hari ini kita akan memberikan materi, kalau saya penjumlahan pecahan, seperti itu. Nah tujuannya saya memberikan materi itu saya sudah ada rencana dari semalam ya, dan semalam ini anaknya tujuannya ini biar bisa ini, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dan asesmen bermakna. Di sini guru bisa memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar, serta menerapkan asesmen dengan maksud meningkatkan kualitas pembelajaran. Merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, jadi mungkin di kelas 7B ini anaknya agak lebih pintar dari 7A. Ini ya jangan disamakan kita mengajar 7B sama 7A seperti itu, Ben. Jadi yang kelas 7A ini gini. Nah, rencananya agak berbeda. Mungkin dari sini itu kita bisa menerapkan juga manajemen kelas dengan baik ya. Jadi proses pembelajaran mengajar efektif itu minim disrupsi, serta strategi pengelolaan kelas yang diterapkan tetap menjaga hak anak. Jadi hak anak juga harus tetap diterapkan. Misalnya ya tadi merasa aman, tidak bullying kayak seperti itu. Kemudian memperoleh pengajaran, memperoleh ilmu saat ada di dalam kelas. Nah itu termasuk juga itu adalah hak anak. Jadi jangan sampai melupakan hal tersebut. Kemudian ada yang keempat itu adalah dukungan sosial emosional. Dukungan sosial emosional diterapkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Contohnya itu kalau kita misalkan, maaf nih saya nggak menggurui, saya cuma menyampaikan aja. Jadi misalkan di awal pembelajaran itu ditanya gimana kabarmu, gimana keadaanmu, sehat atau tidak. Nah baik-baik saja. Oh bu, saya ini lagi sedih bu. Misalkan seperti itu. Sedihnya kenapa? Ditanya-tanya seperti itu anak merasa senang. Nah itu merupakan salah satu dukungan sosial emosional. Seperti itu. Dan bisa kita lanjut sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak itu yang kedua adalah mengenali karakteristik pendidikan yang reflektif, kenal belajar dan berkolaborasi. Maaf. Oke. Karakteristik pendidik. Oke, karakteristik pendidik.
Nah, ciri yang memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi di sini ada 3. Yang pertama adalah pendidik terbiasa melakukan refleksi pada pembelajaran. Nah, ini kira-kira kita sudah melakukan atau belum, Bapak Ibu? Kadang-kadang melakukan, kalau nggak lupa, kalau lupa ya nggak melakukan. Kalau saya memang jujur seperti itu ya. Kadang kalau sudah bel kata sudah istirahat, nah sudah nggak melakukan refleksi. Ya seperti itu. Jadi anak-anak udah tentu ya. Ini jujur aja karena kadang juga melakukan refleksi. Jadi kita hari ini sangat nggak belajarnya, nggak selalu harus materi ini hari ini kita belajar apa anak-anak. Ya ini isinya apa, tentang apa, nggak seperti itu. Senang nggak? Itu sudah merupakan salah satu refleksi pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran. Di sini rasa ingin tahu pendidik untuk terus mencari sumber belajar baru dan memanfaatkan Kombel seperti yang hari ini kita laksanakan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan berbagi. Jadi kita sharing aja. Kemudian yang ketiga adalah pendidik terbuka untuk menerapkan praktik baru, yaitu untuk selalu mencoba praktik baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, berkreasi dalam menyajikan pengalaman belajar yang terbaik. Jadi nanti kita bisa mengetahui atau apa ya cara mengajar anak ini. Oh bagusnya seperti ini, nah seperti itu. Bisa dilanjut ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah lingkungan belajar yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Nah, ada 3 di sini. Jadi sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Yang pertama adalah lingkungan aman dari intoleransi, kekerasan dan zat berbahaya. Nah di sini alhamdulillahnya di SMP Negeri 3 Ngawen itu kan bukan cuma satu agama, ada berbagai, ada Katolik, Hindu, kemudian Islam. Kalau saya lihat di sini lingkungannya sudah aman dari intoleransi, jadi nggak ada sukuisme, terus agama tertentu itu nggak ada. Kemudian apa namanya tadi, kekerasan ya. Kalau kekerasan itu kalau Bapak Ibu guru kayaknya alhamdulillah sudah aman, nggak pernah melawan kekerasan ya. Kemudian ada zat berbahaya yang memakai misalkan nafsa, ya, tropika, narkotika, nah seperti itu. Sebenarnya kalau SMP 3 Ngawen nggak ada. Kemudian yang kedua ada lingkungan belajar yang inklusif, yaitu adanya beragam kebutuhan belajar murid melalui kebijakan yang tepat, ya, adanya fasilitas dan layanan yang ramah bagi murid berkebutuhan khusus. Kalau untuk yang keduanya ada fasilitas dan layanan yang ramah bagi murid kebutuhan khusus, kira-kira di sini sudah atau belum deh Bapak Ibu? Belum ya. Jadi cuma jalannya aja. Tapi kalau untuk yang lain seperti misalkan apa itu Ibu Sinta, buku yang ada kalau untuk Braille. buku Braille juga belum ada di sini ya. Jadi di sini belum ada. Kemudian yang ketiga ada lingkungan belajar yang bineka. Itu terciptanya lingkungan yang memiliki pemahaman dan menghargai keberagaman, yaitu agama, suku, ras, cara pandang itu seluruh warga sekolah ya. Jadi seluruh warga sekolah itu memiliki pemahaman yang menghargai keberagaman. Kemudian yang keempat tadi dari sekolah yang kita cita-citakan yaitu kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Yaitu yang pertama adalah memiliki visi pembelajaran yang jelas,
dan berkolaborasi bersama warga sekolah untuk mencapainya. Visi pembelajarannya apa, kemudian bersama warga sekolah semuanya itu berkolaborasi untuk mencapai visi tersebut. Itu tertuang di kurikulum, ya, di kurikulum apa namanya, dokumen satu gitu, visi sekolah. Kemudian terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Seperti kalau kita itu mungkin Bapak Ibu guru, bukan saya saja, itu ditugaskan untuk mengikuti workshop keluar itu tujuannya mungkin salah satunya adalah untuk memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran. Dan di situ kita tahu bagaimana dari sekolah lain begini, ada paradigma baru yang harus kita pelajari. Jadi tidak monoton kalau dulu itu begini, sekarang begini, enggak seperti dulu begini sampai sekarang masih begini. Jadi kita punya karakteristik anak yang sudah berbeda karena zamannya sudah berbeda ya. Jadi kita harus mengikuti hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi SDM termasuk dirinya sendiri. Nah, ini sudah. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan sumber daya sekolah sesuai perencanaan, transparan dan akuntabel. Nah, sekolah yang kita cita-citakan yang kedua tadi adalah memahami proses sekolah dalam menyediakan layanan berkualitas yang beragam. Nah, ini ada pertanyaan. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium atau perpustakaan yang lengkap. Kira-kira betul atau salah Bapak Ibu? Atau kurang tepat? Ada pertanyaan. Jadi sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang memiliki laboratorium dan perpustakaan yang lengkap. Kira-kira menurut Bapak Ibu hal tersebut betul atau kurang tepat? Kurang tepat. Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah tidak tepat ya. Belum tentu, karena sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang menyediakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Untuk sekolah jenjang dasar, lingkungan belajar sekolah dan sekitarnya dapat menjadi laboratorium untuk tempat bereksperimen. Contohnya kalau jenis-jenis kita mau belajar IPA, misalkan jenis-jenis monokotil itu ya, biji itu nggak harus di lab gitu Mbak Reza. Jadi bisa menggunakan alam seperti apa? Jadi bisa menggunakan alat untuk tempat eksperimennya. Memiliki laboratorium itu bukan jaminan pembelajaran yang akan memenuhi kebutuhan belajar murid. Meskipun punya laboratorium tapi tidak pernah digunakan, nah itu juga jadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, di sini ada lagi pertanyaan yang kedua. Sekolah mewajibkan pendidik mengikuti pembelajaran mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kira-kira betul atau salah ya? Mbak Retno, gimana Mbak? Benar apa salah Mbak? Benar. Oke, siap. Iya, bisa seperti itu ya.
Nah, pernyataan yang kedua itu jawabannya tidak tepat ternyata Mbak. Sekolah memberikan ruang pendidik untuk memanfaatkan sumber belajar yang relevan secara terbuka. Platform Merdeka Mengajar adalah alat bantu bagi sekolah yang berisi sumber belajar dan contoh perangkat ajar. Ya. Sebagai alat bantu PMM tidak wajib pendidik dapat menggunakan berbagai sumber belajar lain. Tapi kita dikejar-kejar PMM terus ya. Enggak ini tapi kita kejar-kejar nih Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi syarat tanggung jawabnya mengevaluasi kinerja pendidik. Nah, kira-kira benar atau tidak tepat? Benar salah satunya. Benar salah satunya, salah duanya. Oke Pak. Dan nanti saya nggak ke video nanti Pak. Di foto Mbak Bilang. Mbak Cinta itu video ini kameramen ini. Iya. Kan Mbak Cinta bisa bantu. Mbak Santi. Pak Teguh. Tujuan kepala sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi syarat tanggung jawabnya mengevaluasi kinerja pendidik. Memang logikanya seperti itu, salah satu dari fungsi kepala sekolah ya tugasnya seperti itu. Namun dalam hal kaitannya dengan pembelajaran siswa tentunya juga tidak hanya terfokus di situ, banyak hal yang bisa mendukung daripada proses pembelajaran itu sendiri. Mungkin begitu. Terima kasih ya Pak Teguh ya atas pendapatnya Pak Teguh tadi. Coba kita lihat. Yang benar ya Pak. Kalau tujuan sekolah melakukan supervisi kinerja hanya untuk memenuhi tanggung jawab mengevaluasi kinerja pendidik itu tidak tepat. Karena kepala sekolah melakukan supervisi itu tidak hanya mengevaluasi pendidik, namun utamanya hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengetahui kompetensi pendidik dan menetapkan kebutuhan pembelajaran pendidik selanjutnya sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran pendidik. Ya, tanpa adanya proses ini juga maka kualitas layanan akan stagnan. Jadi kalau nggak ada supervisi juga stagnan. Artinya sekolah yang berkualitas adalah kepala sekolah yang melakukan supervisi kinerja bukan hanya untuk mengevaluasi, namun dilakukan dalam rangka memimpin peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Ya, kita skip langsung. Nah, masuk ke kesimpulan, yaitu sekolah Merdeka Belajar dan sekolah Merdeka Bermain itu sama-sama memiliki kepemimpinan untuk memperbaiki layanan berkelanjutan karena menggunakan data untuk memperbaiki layanan. Kemudian sekolah Merdeka Belajar dengan sekolah Merdeka Bermain itu sama-sama memahami fungsi KSP untuk memandu pembelajaran. Kemudian yang ketiga tadi dari yang sekolah yang kita cita-citakan adalah memahami siklus peningkatan kualitas layanan pendidikan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini ada siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan yang merupakan kunci dari mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Yang pertama ada identifikasi, kemudian setelah diidentifikasi kemudian kita refleksi. Di tahap itu ada menetapkan prioritas peningkatan layanan yang paling menjadi kebutuhan. Kemudian setelah direfleksi maka kita membenahi perencanaan. Ya, itu adalah sebagai upaya peningkatan layanan. Kemudian setelah dibenahi perencanaannya, itu adalah membenahi implementasi dan evaluasi hasilnya secara berkala.
kepala sekolah memerlukan kompetensi dan alat bantu untuk mengimplementasikan setiap tahapan pada siklus ini dan didampingi oleh pengawas sekolah yang mumpuni. Biasanya yang diidentifikasi ini adalah rapor sekolah kita. Rapor sekolah kita sudah melakukan hal tersebut di bulan napa nggih kali Bapak pengawas bersama-sama Bapak dan Ibu guru. Kita sudah mengidentifikasi yang mana yang perlu diperbaiki di SMP Negeri 3 Ngawen. Ada tiga kalau nggak salah. Yang pertama itu adalah kualitas pembelajaran, yang kedua karakter, kemudian yang ketiga apa nih? Lupa saya. Ya. Nah ini, perjalanan peningkatan layanan sekolah itu dimulai saat sekolah mengikuti asesmen nasional. Yang asesmen nasional tersebut itu nanti menghasilkan raport pendidikan. Bukan ya? Mengikuti asesmen nasional. Asesmen nasional itu diikuti oleh murid kita itu kelas 8. Kelas 8 tapi hanya sampel saja sebanyak 45 peserta. Kalau yang tahun ini itu ada tiga sesi ya Mbak Reza. Ada 3 sesi. Jadi satu sesi 15 peserta. Jadi asesmen nasional itu apa? Asesmen nasional adalah kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan data komprehensif spesifik tentang kondisi layanan melalui rapor pendidikan. Kemudian data yang dikumpulkan dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena ini waktunya sudah siang. Ada 2 materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan atau ada pertanyaan. Kalau saya kira Bapak Ibu lebih berpengalaman daripada saya cuma sharing aja dan membagikan materi yang sudah saya dapatkan di pelatihan. Mungkin ada pendapat Bapak Ibu atau masukan atau bagaimana? Kalau boten kita kembalikan ke langsung ke Pak Iwan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk guru dan guru. Ternyata pengajar gitu. Berarti besok bisa. Baik, Ibu dan Bapak, meskipun tadi belum diberikan sedikit pengantar, Ibu dan Bapak yang kami hormati, kebetulan sekolah kita mendapatkan sekolah kita itu menjadi salah satu sasaran dari sekolah-sekolah penggerak di angkatan pertama dan diharapkan untuk bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan dalam program sekolah penggerak kemudian diterapkan di SMP Negeri 3 Ngawen. Ada beberapa sekolah yang kemarin mendapatkan kesempatan yang sama dengan SMP Negeri 3 Ngawen. Yang pertama, program sekolah penggerak ini sendiri merupakan salah satu program unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu, kalau dulu ada sekolah model, kalau yang mulai kurikulum 2013 ada sekolah model, kemudian mulai kurikulum merdeka itu ada yang namanya sekolah penggerak. Itu kebetulan tidak semua sekolah menjadi sekolah penggerak, tetapi beberapa sekolah yang mendasar dan rela untuk diubek-ubek itu menjadi sekolah penggerak.
Kemudian kalau tidak berkesempatan untuk menjadi sekolah penggerak, gurunya yang diberikan kesempatan sebagai guru penggerak. Jadi program ini sebenarnya sambung menyambung menjadi satu seperti itu. Kemudian Ibu dan Bapak, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Intan berkaitan dengan apa yang menjadi dasar untuk pergerakan di sekolah, yaitu tentang sekolah yang dicita-citakan. Tadi sudah diberikan gambaran kenapa kok kemudian siswa itu ingin berangkat ke sekolah dan kenapa siswa itu tidak ingin berangkat ke sekolah. Kita bayangkan tadi ketika menjadi siswa dulu kenapa kita ingin berangkat ke sekolah. Kalau kemarin saya tuliskan ingin ketemu dengan bu guru yang cantik gitu. Kalau dulu ketika saya jadi siswa memang seperti itu. Kemudian kalau tidak mau berangkat ke sekolah itu kenapa? Kalau ketemu guru matematika karena gurunya galak, kemudian tugasnya banyak. Nah, meranti itu sambil bawa itu rokok satu bungkus. Jadi 1 jam pelajaran itu rokok satu bungkus habis. Guru saya dulu Pak Sugeng. Tasnya Pak suka. Sugeng Subur. Tasnya suka. Oke. Kalau Bu Sinta sudah tidak merokok di kelas, tapi mungkin ketika Bu Eni masih ya Bu, boleh ya Bu Eni. Pak Sugeng itu merokok di kelas, Bapak dulu merokok di kelas, di bapak-bapak. Oke. Termasuk kepala sekolahnya dulu, saya masih ingat betul. Dan saya nggak mau berangkat itu ya karena itu biasanya. Oke, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan ke materi yang kedua, Ibu dan Bapak, berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan sekolah yang dicita-citakan. Sekarang kita sudah banyak indikator yang menjadi pedoman kita untuk melaksanakan perubahan di sekolah masing-masing. Nah, salah satunya tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Intan. Tadi salah satunya adalah tentang rapor pendidikan. Nah, kemudian di dalam rapor pendidikan itu ada beberapa kriteria-kriteria yang memang muncul nilai-nilai deltanya. Dan kriterianya dalam bentuk warna, ada yang merah, hijau, kuning. Nah, kemudian diharapkan nanti yang merah menjadi kuning, yang kuning menjadi hijau, dan yang hijau itu nilai deltanya tidak menurun, tetapi minimal sama atau meningkat. Karena apa? Karena rapor pendidikan itu dibandingkan dengan diri kita sendiri. Rapor pendidikan itu hasil dari tahun 2024 itu dibandingkan dengan hasil di tahun 2023. Jadi nilainya nanti naik atau turun itu tidak dibanding-bandingkan, tetapi melihat progresnya dari diri sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting terutama berkaitan dengan perubahan-perubahan yang ada di sekolah, bagaimana nanti bisa berkelanjutan adalah salah satunya tentang pola pikir bertumbuh dan berpikir aset. Seperti itu. Jadi ini Ibu dan Bapak, kalau dengar kata-kata growth mindset dan asset based thinking, apa yang ada di pikiran Ibu dan Bapak, tentu berkaitan dengan apa gitu? Berkaitan dengan pola pikir, gitu Ibu dan Bapak. Nah, growth mindset ini kenapa kok kemudian muncul? Karena ada beberapa hal yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan pendidikan di Indonesia dari masa kini dan masa depan. Seperti itu, ada beberapa gejala di dunia, diantaranya tentang revolusi industri 4.0 yang sekarang sudah berubah ke 5.0, kemudian ada perubahan sistem kepemimpinan, ada perubahan sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sistem kepemimpinan. Dimana kalau zaman dulu mungkin kita lebih nyaman gitu, dan Bapak yang mengalami mungkin zaman Soeharto itu aman, bukan demo dan lain-lain. Tapi kemudian reformasi, demo hampir setiap hari, ada perubahan sedikit, demo. Seperti itu adalah perubahan akibat dari perubahan pola kepemimpinan. Nah, sistem pendidikan itu terdampak Ibu dan Bapak. Maka kemudian sistem pendidikan kita juga sering berubah mengikuti dengan pemimpin yang baru saja naik jabatan. Sehingga ada kurikulum mereka. Tetapi Ibu Bapak tidak usah khawatir, Ibu dan Bapak intinya tetap ada guru. Apapun kurikulumnya, minumnya tetap teh botol sosro, gitu nggih. Apapun kurikulumnya, ya kita gurunya. Kurikulumnya berubah, mungkin kita tetap jadi guru, gitu. Mungkin ditambahi sampiran jabatan kepala sekolah atau pengawas sekolah, tetapi sama. Ya kita gurunya, kita yang masuk kelas, kita yang tahu tentang
seluk-beluk siswa bagaimana dan kita harus berbuat apa kepada siswa. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita bicara tentang mindset ini secara istilah itu kan merupakan gabungan dari nilai, kriteria, ekspektasi, kepribadian, kebiasaan, dan pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 2 jenis pola berpikir Ibu dan Bapak, dan kami harapkan Ibu dan Bapak nanti pola berpikirnya itu di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Oke? Yaitu ada fixed mindset dan ada growth mindset. Kalau fixed mindset itu ya sudah ciri-cirinya seperti itu, kecerdasannya statis, kemudian pokoknya risol gitu. Tapi isolnya tidak diri. Kalau ada tantangan dihindari, biasanya mudah menyerah, kemudian mengabaikan apa yang disampaikan Bu Intan tadi, ada refleksi umpan balik itu, pokoknya ini aku. Oke. Ini beda gitu dengan konsistensi gitu. Kalau konsistensi itu kan melakukan sesuatu dengan pola yang sama. Tapi kalau fixed mindset itu ya orang ini ya wes gitu. Oke, do it or leave it gitu bisa. Ya, do it or leave it. Jadi kalau nggak mau ya sudah gitu. Itu fixed mindset. Nah, kemudian sekarang yang harus Ibu Bapak miliki dikenal dengan nama growth mindset. Jadi pola pikirnya bertumbuh, berubah atau punah gitu. Saya baru saja nulis tadi sudah di post dari IG saya, berubah atau punah. Karena apa? Karena kita menghadapi murid yang beda dengan zaman kita kecil dulu. Beda sekali. Okay? Yang dulu kita mungkin takut-takut dengan bapak guru. Okay? Kita masih dididik dengan kuat tentang agama, tentang tata krama. Kemudian sekarang orang tua zaman sekarang mulai sibuk dengan dirinya sendiri, mengabaikan pendidikan putra putrinya untuk pendidikan di keluarga dan pendidikan tata kramanya. Nah, itu tantangan kita semakin besar, bukan semakin mudah. Sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan itu, Ibu dan Bapak. Jadi, murid itu dalam sebuah buku yang pernah saya baca itu, kalau tidak salah sekarang siswa itu cuma bisa berkonsentrasi kurang lebih 10 menit. 10 menit kemudian itu nggak bisa lagi konsentrasi. Artinya harus ritmenya itu tidak bisa rata. Itu seperti detak jantung, naik turun, dan ritme itu yang memainkan siapa? Dalamnya. Dalamnya siapa? Ibu, bapak, guru, kan ada. Oke. Siswa itu dibuat senang, kemudian dibuat susah, itu semua tergantung pada dalamnya, pada ibu bapak gurunya. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri seperti ini, maka kita bisa coba sedikit memberikan contoh. Nah, kalau menemui kesulitan, orang-orang yang berpikirnya fixed mindset itu sudah, kalau ada kesulitan nyerah, ini sulit. Anak-anak kita seperti itu gitu. Ada tugas ya, tugas buat pidato kurang, perbaiki pengantarnya kurang, sudah diperbaiki, ini kurang lagi. Pun tuh dibujuk dengan lawan permanent. Nah, itu fixed mindset, nggak mau memperbaiki dari kesalahan yang ada. Nah, kalau growth mindset itu usahanya mau berulang-ulang. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena di pikiran anak itu dunia itu seperti permainan. Kalau itu mati berarti nanti bisa diulang lagi. Itu pemikiran anak. Okay? Mereka biasa main game, mati, diulang lagi, hidup lagi. Gitu. Tapi kalau dalam dunia nyata kan nggak bisa, Ibu dan Bapak. Tapi pikiran anak ya seperti itu. Kemudian dalam usaha misalnya, fixed mindset itu ya bekerja keras itu percuma, sia-sia. Okay? Posisinya pasif. Gitu. Tapi kalau growth mindset, biasanya usaha yang dilakukan itu merupakan peningkatan untuk kapasitas diri. Itu orang-orang yang memiliki growth mindset. Kemudian ketika diberi umpan, ketika diberikan umpan balik, refleksi begitu, right mindset itu ya nggak mau menerima, diam aja, mengabaikan masukan dari orang lain. Tapi kalau growth mindset biasanya mau menerima. Oh, dia supaya saya lebih baik lagi, saya harus begini. Terima kasih masukannya. Oke, seperti itu. Nah, ini biasanya kelihatan nih. Kalau ada orang lain yang lebih sukses,
Kalau fixed mindset itu mesti wah tombolnya motornya anyar, wah mobilnya anyar, saingan gitu ya. Ada orang yang lebih sukses merasa itu jadi sebuah saingan gitu. Tapi kalau growth mindset, ada orang baru datang, wah lumayan nih ada korban gitu kan, misalnya. Biasanya kalau growth mindset begitu, wah dia bisa diajak kolaborasi. Korban itu untuk maksudnya usaha keras gitu, oke? Bukan korban-korban yang lain. Nah seperti ini orang yang sukses, maaf, pola pikir bertumbuh dan pola pikir yang sudah fix saat melihat orang sukses perbedaannya seperti itu. Nah, ini bisa kita lewati G. Biasanya kalau orang yang bertumbuh pemikirannya itu dia akan mau keluar dari zona nyaman. Contohnya ya siapa sih ini? Pak Jonan itu contohnya. Kenapa kok contohnya Pak Jonan terus? Saya kurang tahu. Kenapa kok dari kementerian contohnya Pak Jonan? Padahal banyak contoh-contoh yang lain loh yang lebih bisa menunjukkan tentang growth mindset. Pak Jonan itu dipindahkan dari kementerian apa dikatakan dulu ya, apa perhubungan gitu. Kemudian menjadi direktur utama kereta api waktu itu. Nah, Pak Jonan itu salah satu cerita suksesnya adalah meraih untung 1 triliun dari apa? Dari perbaikan KAI yang dimulai dari yang mungkin tidak banyak terpikirkan oleh orang lain, yaitu melalui perbaikan toiletnya. Menurut Pak Jonan, toilet itu adalah salah satu penunjuk budaya manusia. Jadi kalau budaya manusianya itu semakin maju, maka toiletnya semakin enak. Dan Ibu bisa buktikan itu di Jepang. Ibu Bapak nanti kalau ke toilet Jepang, itu tombolnya banyak sekali. Ada sekitar 10-15 tombol yang bisa ngatur keluarnya air, ada anginnya, ada air hangat, ada air dingin, ada musiknya. Sehingga orang Jepang kalau ke toilet itu ada karena mainan tombol-tombol itu, bukan hal yang lain. Nah, Pak Jonan itu percaya bahwa kalau PT KAI yang dulunya jeblok itu seperti mutiara dalam lumpur, cuma belum ketemu masinisnya saja. Sehingga ketika Pak Jonan masuk ke KAI banyak gebrakan, pedagang nggak boleh masuk, kemudian penjualan tiket online diperbaiki, kemudian kursi semua diganti, tidak ada lagi kursi yang olahraga boyok nih kok. Gitu, dan Bapak kalau sudah pernah naik kereta api zaman old, zaman now, pengalaman saya dulu naik kereta api sebelum Pak Jonan, barang-barangnya hilang, tas-tasnya, laptop hilang, duit hilang. Untung ada saudara di jauh sana, begitu, pulang-pulang masih bisa dibiayai. Tapi setelah Pak Jonan, keamanannya lebih terjamin, oke, karena seatnya jelas, orang yang bisa masuk kereta itu ya cuma penumpangnya, kemudian pengaturannya lebih bagus seperti itu. Oke, ini KAI value kita lewati saja nih. Nah, bagaimana kemudian sekolah itu dikembangkan dengan aset based thinking? Kalau tadi sudah banyak pola pikir bertumbuh, Ibu dan Bapak juga diharapkan bisa melaksanakan itu. Kalau ada kesulitan, kita bareng-bareng untuk bersama-sama untuk menyelesaikan. Kita banyak kolaborasi, meskipun kolaborasi kita terbatas, hanya ada berapa guru di sekolah kita, tidak lebih dari 20. Okay? Anyway, berdiri baswe saya belum dipoto nih, nanti gimana dokumentasinya juga. Ada apa? Terima kasih. Sepertinya memang ada gitu. Tim dokumentasi. Okay. Untuk ini, Ibu dan Bapak, seperti yang dikemukakan Mbak Intan tadi, salah satu cara yang kami tempuh adalah dengan mengirimkan Ibu dan Bapak untuk mengikuti kegiatan di luar, supaya Ibu dan Bapak terbuka pola pikirnya. Oh, ternyata di sekolah lain itu bisa seperti ini. Untuk sementara memang ada sisi negatifnya, yaitu mungkin banyak kelas yang pemenuhan jamnya tidak optimal. Artinya ada kelas-kelas kosong seperti itu, yaitu salah satu yang negatifnya. Tetapi itu juga merupakan bentuk pengembangan diri Ibu dan Bapak yang harus dilaksanakan supaya apa? Supaya Ibu dan Bapak nanti bisa
menghijaukan nilai kita di proses pembelajaran yang masih kuning seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu kita juga harus melihat aset yang ada di sekolah kita, Ibu dan Bapak. Nah, Ibu dan Bapak ketika sudah memiliki growth mindset, maka nanti Ibu dan Bapak pasti juga akan berpikir aset based thinking. Nah, seperti ini misalnya Ibu dan Bapak. Ini contoh ya. Contoh, ada dua guru yang berbeda, ada guru A dan guru B. Nah, ini. Ada penggerak A, ada penggerak B. Keduanya kepala sekolah, sekolahnya mau belajar tentang kurikulum merdeka, tapi tidak tahu bagaimana memulainya. Nah, si penggerak A ini akan mempertemukan regulatori dari Yogyakarta, yaitu Berlian. Di jam yang kedua ada regulatori jurus dari Kota Ngawen akan mempertemukan regulatori dari Kota Ngawen. Di penggerak A ini yang dilakukan adalah guru memulai belajar mengimplementasikan pelatihan merdeka. Ada pelatihan dengan mengundang narasumber, mengusulkan ke pengawas untuk melakukan pelatihan dan membuat proposal mengundang narasumber ke sekolah. Nah, dari ketidaktahuan ini karena belum adanya pelatihan dari pusat. Betul, yang seperti ini yang kita alami sekarang. Kemudian penggerak juga berpikir bahwa ini bergantung adanya pelatihan dari pusat, dan juga ini bergantung dari inisiatif kepala sekolahnya. Nah, kemudian di penggerak B yang dilakukan ini adalah satu, melakukan praktik kecil di kelas sebagai hasil belajar bersama. Kemudian yang kedua, mengundang kepala sekolah atau guru dari sekolah penggerak terdekat sebagai teman belajar, membuat agenda belajar rutin, mengidentifikasikan sumber belajar yang tersedia. Nah, penggerak B ini belajar secara konsisten, tidak tergantung pada ada tidaknya pelatihan dari pusat. Sedangkan sesi belajar tidak tergantung pada satu orang karena ada pembagian peran yang spesifik. Nah, menurut Ibu dan Bapak, mana yang seharusnya dilakukan? Penggerak A atau penggerak B? Yang A tadi tergantung dari pusat, yang B kan mandiri. Harapannya mandiri sesuai dengan growth mindset-nya dan aset based-nya. Nah, dampak yang nanti akan muncul Ibu dan Bapak biasanya seperti ini. Kalau di penggerak A karena dia tergantung dari pusat, biasanya anggotanya pasif karena nunggu. Ada pemateri, ada pelatihan itu nunggu, bukan mencari. Kemudian yang kedua, biasanya program itu sekali jalan, tidak berkelanjutan. Kalau penggerak B karena dia mulainya dari bawah, maka setiap anggotanya itu akan berdaya. Kemudian belajar dan berdiskusi menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Nah, penggerak A itu fokusnya pada masalah, karena masalah ada kurikulum baru, tidak ada pelatihan, nah maka itu dia berpikirnya berbasis pada kekurangan. Sedangkan penggerak B, dia berpikir dia punya guru, dia bisa mengakses pelatihan, dia bisa mengembangkan diri secara pelan-pelan, maka dia berbasis kekuatan. Pola pikirnya seperti itu. Nah, ini Ibu dan Bapak, ini yang menjadi perbedaan antara pola pikir yang kedua, yaitu asset based thinking. Nah, Ibu dan Bapak, murid pun juga sama sebenarnya, Ibu dan Bapak. Kita masuk kelas, itu yang dilihat tanamkan dalam diri Ibu dan Bapak bahwa setiap murid itu pasti punya kekuatan. Jadi ketika masuk kelas, jangan dilihat satu kesalahan atau banyak kesalahan yang dia miliki, tetapi coba cari kelebihan-kelebihan, dan itu yang harus kita poles seperti Pak Jonan tadi. Oke, jadi mutiaranya kita poles supaya nanti dia bisa berkembang. Saya yakin besok kalau sudah lulus, si siswa kita yang istimewa misal seperti Amar, kemudian siapa itu nanti akan masih menjadi trending topik di sekolah biasanya. Oke, karena itu yang sedang kita kita dampingi sekarang. Jadi nggak akan lama. Seperti kemarin misalnya Kevin sudah lulus, kemudian dia tiba-tiba ke sini. Dan Bapak juga saya lihat nggak ada yang
memasang wajah muram lagi gitu. Meskipun Kevin kelakuannya dulu seperti itu ya, itu berarti kita sebenarnya sudah berbasis pada kekuatan pola pikirnya. Nah, seperti ini kemudian Bapak kalau digambarkan aset thinking itu seperti ini. Kalau ada dua orang, yang satu melihat ke arah bawah, yang satu melihat ke sampingnya. Kalau ada sebuah galian itu, yang satu wah ini ternyata ada yang hilang. Nggak bisa ini, nggak akan program ini jalan karena ada sesuatu yang hilang. Karena dia berpikir kekurangan yang ada di depannya. Tapi kalau yang kemudian pola pikirnya aset thinking melihat bahwa ini ada tanah galian dari lubang yang ada di depan tadi, ini bisa dimanfaatkan, maka kemudian itu berpikir aset. Nanti yang coba kami terapkan di sekolah di SMP Negeri 3 Ngawen, maka kemudian mohon maaf sekali lagi kalau kami terkesan sering meminta ibu dan bapak untuk mengembangkan diri, ya, karena kami melihat sebenarnya banyak aset di sekolah ini yang bisa kita garap bersama-sama. Tapi kemudian mungkin ibu dan bapak belum pas atau belum memiliki panggung saja untuk mengaktualisasikan dirinya seperti itu. Nah, appreciative inquiry bahasa Indonesia-nya apa ya? Bisa pemenuhan? Iya, appreciative inquiry. Pemahaman yang apresiatif. Agak ngerti istilah bahasa Indonesia secara tepat. Tapi ini apa ya? Ini adalah sebuah metode yang mentransformasikan kapasitas sistem manusia untuk perubahan yang positif. Kalau AI bukan artificial intelligence, ini nanti semoga tidak kacau dengan artificial intelligence. Appreciative inquiry. Kalau di dalam aset thinking itu kita berpikirnya appreciative inquiry. Jadi ini alurnya ada 4. 1, discover, menemukan. Yang kedua, memimpikan. Yang ketiga, merancang. Yang keempat, mewujudkan. Muter terus seperti itu. Seperti ini sudah Bapak lakukan ketika Ibu dan Bapak bersama-sama. Kita kemarin sudah melaksanakan program P5. Kita punya apa di sekolah? Kita punya lahan, kita bisa mengembangkan pupuk. Dibuat di badan-badan itu ya kelas 7, kelas 8. Karena masih banyak masalah untuk bullying, maka kemudian diprogramkan anti bullying. Nah, itu sebenarnya Ibu dan Bapak sudah berpikir ke sana. Appreciative inquiry, aset thinking seperti itu. Karena sudah, ini sudah dilakukan. Ini penguatan saja. Nah, kemudian tahapannya kalau appreciative inquiry ini muter sama positif core yang menjadi pola pikir utama. Jadi berpikirnya positif, jangan negatif terus begitu. Diharapkan seperti itu kalau kita sudah menggunakan appreciative inquiry. Nah, aset sekolah itu kan sebenarnya ini Ibu dan Bapak. Aset sekolah ada manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Nah, ketika kami mencoba memetakan Ibu dan Bapak, ternyata ada beberapa aset yang belum optimal di sekolah kita. Manusianya optimal belum, gitu. Kenapa? Karena kita masih kekurangan guru. Oke. Tetapi ternyata itu bisa dioptimalkan. Ibu dan Bapak bisa double. Ibu dan Bapak menguasai elemen air, api, udara, tanah, begitu. Avatar. Seperti avatar, begitu. Ternyata mapel juga bisa dikuasai. Bahasa Indonesia, PJOK, IPS, apalagi nih. Jadi satu prakarya, Ekonomi. Kantin. IPA, Ekonomi kemudian jadi apa tadi, kantin. ketika. Nah, itu ternyata manusianya bisa dikembangkan. Ini sebuah aset utama sekolah kita. Mas. Yang kedua modal ini, modal fisik bangunan. Alhamdulillah bangunan sekolah kita juga sudah mulai tertata. Ada bangunan-bangunan yang dari dulu mungkin diperlukan seperti lab khusus, kita alhamdulillah DAK mulai muncul. Nah, nanti ruang-ruang yang tidak difungsikan lagi sebagai lab nanti kita bisa kelola lagi. Misalnya menjadi ruang khusus, lab khusus agama. Lab khusus, kalau IPA sudah ada, maka nanti lab khusus IPS.
lab khusus bahasa Inggris kalau itu Bapak perlukan. Nanti kita kelola seperti itu. Lingkungan alam potensinya kita banyak sekali. Pisang tidak pernah berhenti panen. Itu lingkungan alam yang mendukung. Dan kita tidak di wilayah yang rawan bencana. Itu adalah salah satu aset kita. Sosial, nah itu dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat masyarakat. Sosial kita nggak terlalu jelek, Ibu dan Bapak, baik. Tidak ada gangguan-gangguan dari organisasi-organisasi yang mungkin mengancam keberlangsungan sekolah kita. Sosialnya sudah bagus. Politik ini berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Kalau politik terus terang, kami tidak begitu memiliki kekuasaan politik untuk mempengaruhi kebijakan di pusat seperti dinas pendidikan dan lain-lain. Ini masih kurang menurut saya sendiri. Kemudian finansial ini kita juga belum optimal. Kita punyanya dukungan dari dana BOS dan orang tua yang masih kembang dan kempis. Kalau diminta untuk program-program sekolah yang agak tinggi begitu, perdebatannya masih panjang. Kemudian modal agama dan budaya, kita sudah banyak tokoh agama, tokoh budaya kita sekolah yang bisa kita optimalkan, alhamdulillah sekali. Seperti itu Ibu dan Bapak, berkaitan dengan aset thinking dan berkaitan dengan growth mindset. Nah, seperti itu harapan kami Ibu dan Bapak, mari Ibu dan Bapak kita membuka pemikiran, membuka hati Ibu dan Bapak. Mau tidak mau kita harus mengikuti perubahan, karena perubahan itu cepat sekali Ibu dan Bapak. Kalau kata Robert T. Kiyosaki, satu-satunya di dunia yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Maka kemudian ya perubahan itu pasti Ibu dan Bapak. Sekarang muridnya mungkin nggak mau belajar, tapi mungkin beberapa tahun lagi muridnya akan semangat sekali belajarnya karena melihat kondisi negaranya seperti itu. Mulai tahun 2024 banyak sekali perubahan di dunia pendidikan, Ibu dan Bapak. Di luar sudah banyak perubahan. Finlandia sudah mulai beralih ke teknologi manual lagi, Ibu dan Bapak. Jadi mereka tidak memanfaatkan teknologi, mereka menggunakan yang manual lagi, Ibu dan Bapak. Itu di Finlandia. Siapa tahu nanti menterinya ganti lagi, kita manual lagi. Karena sekarang berkasanya itu kan Finlandia, Ibu dan Bapak. Terus terang untuk perubahan-perubahan ini. Oke. Finlandia 2024 sudah beralih ke manual. Jadi menulis, membaca secara manual, tidak menggantungkan pada teknologi untuk bidang pendidikan, itu hanya penduduk. Dan negara-negara tetangga kita juga seperti itu. Tidak banyak yang memanfaatkan teknologi. Indonesia saja mungkin agak sedikit kemajuan tentang teknologinya, tapi hasilnya sudah belum optimal untuk murid. Ibu dan Bapak seperti itu. Di Finlandia memunculkan lagi ujian untuk jenjang, ujian untuk naik jenjang, Ibu dan Bapak. Ujian untuk naik jenjang. Jadi seperti AN kalau di Indonesia. Ujian. Kalau di sana kan pendidikan dasar itu kan dari kelas 1 sampai kelas 9. Kemudian nanti lulus kelas 9 itu ada ujian kenaikan jenjang. Kalau itu nggak lulus, dia nggak bisa lanjut ke sekolah menengahnya, SMA, SMK. Nggak bisa. Itu sudah dimunculkan lagi karena anak Finlandia nggak punya target. Nah Indonesia nanti kalau misalnya menterinya berkaca ke sana, nanti akan muncul lagi. Jadi perubahan-perubahan seperti itu kita harus siap. Nanti yang paling repot tentu adalah seperti Bu Nisa, Bu Intan, Bu Eni, Mbak Regina, Pak Agung, Bu Raisa. Nanti yang AN itu wah nanti genjot lagi. Karena ada sistem yang seperti itu. Nanti berarti kita harus siap. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Ibu dan Bapak. Ada kekurangannya, mohon maaf. Kalau ada kelebihannya disimpan, tidak bisa dikembalikan. Dan selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu kami kembalikan ke ketua. Mari kita berikan aplaus buat teman-teman. Bapak Ibu, demikianlah
dekat akan kami beri judul sertifikat workshop. Karena tagihan di PNS bukan hanya berbagi praktik, tapi ada juga workshop, seminar, dan sebagainya. Dan insya Allah kami akan menjadwalkan kembali kegiatan serupa pada 2 minggu mendatang, sekitar tanggal 11 Oktober. Ya. Ya. Tanggal 11 Oktober nih. Semoga apa-apa yang kami usahakan dalam kegiatan ini bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk memperoleh bukti dukung tagihan di PNS. Baiklah, kita tutup kegiatan hari